Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran jarak jauh ini ya, atau disebut dengan daring. Oke, pada hari ini kita masih belajar tentang pemrograman dasar ya, yaitu materinya tentang operasi logika dalam Pascal ya. Kita sudah belajar di kelas 10 kemarin ya, operasi logika, di mana operasi ini hanya terdiri dari dua angka ya. Satu itu disebut dengan true dan 0 itu disebut dengan false. Oke, untuk lebih jelasnya lagi dan untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja kita bahas tentang operasi logika dalam Pascal. Ya, operasi logika ini dilakukan hanya pada data yang bertipe boolean saja, ya, yaitu true dan false. Dengan hasilnya adalah boolean, ya. Jadi boolean itu hanya terdiri dari dua angka saja ya. Saya ulang kembali. True itu 1 dan false itu 0. Ya. Dengan hasilnya nanti itulah yang disebut dengan boolean. Oke. Contoh operator logika yang biasa digunakan itu ada 4 ya. 4 operator logika. Yang pertama itu ada not ya. Ada and, ada or dan ada XOR. Kalian lihat keterangan di sampingnya ya. Di sampingnya untuk operator not akan menghasilkan output bernilai kebalikan dari inputnya ya. Contoh output dari not misalnya true. Jadi hasilnya atau keluaran dari not itu kebalikannya kan. Jadi kebalikannya itu pasti false. Begitu juga dengan kalau masukannya false berarti keluarannya itu pasti true ya atau 1. Oke. Itu khusus untuk operator not. Sekarang kedua operator and ya. Operator and keterangannya akan menghasilkan nilai true jika kedua operannya bernilai true. Dia akan menghasilkan nilai 1 jika kedua operannya bernilai 1 ya. Oke, nanti kita kasih contohnya. Yang ketiga, operator OR ya. Keterangannya akan menghasilkan nilai true jika salah satu operan yang dioperasikan bernilai true. Jadi, kalau salah satu operannya bernilai true, maka hasilnya itu adalah true atau 1 ya. Oke. Operator XOR akan menghasilkan nilai true jika kedua operan yang dioperasikan bernilai berbeda ya. Oke. Itulah keempat operator logika yang biasa digunakan dalam aplikasi PrePascal, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengolah atau membuat sebuah program ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian lihat contoh berikut ini. Ya, perhatikan contoh berikut. Ini khusus untuk operator not ya. Inputnya 1, pasti outputnya 0. Kalau inputnya 0 berarti outputnya 1. Sesuai dengan pengertian yang di sini ya. Akan menghasilkan nilai output bernilai kebalikan. Ya, berarti kalau udah kebalikan ya seperti ini. Kalau inputnya 1 berarti outputnya 0. Oke, sudah jelas ya? Oke. Kedua, operator AND atau operator AND ya. Inputnya 00 berarti outputnya 0. Kalau inputnya 1 dan 0, outputnya 0. Kalau inputnya 0 dan 1 berarti 0. Kalau inputnya 1 dan 1 berarti outputnya itu 1. Ya. Oke, sudah jelas. Operator OR ya. Ini operator OR, inputnya 00 berarti outputnya 0 ya. Kalau inputnya 1 dan 0 berarti outputnya 1. Inputnya 0 dan 1, outputnya 1.
Kalau inputnya 1 dan 1, itu outputnya 1. Ya, khusus untuk operator OR, kalau dia ada 1 di bagian input, otomatis outputnya itu pasti 1. Ya, untuk lebih gampang mengingatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke operator XOR ya. Operator XOR. Inputnya 00, outputnya 0. Inputnya 1 dan 0 berarti outputnya 1. Ya. Oke. Inputnya 0 dan 1 berarti 1. Inputnya 1 dan 1 berarti outputnya 0. Ya. Oke. Silakan kalian lihat betul-betul ya contoh ini biar lebih memahami lagi. Oke. Saya rasa dari contoh ini sudah cukup jelas ya, dari operator NOT, operator OR, operator AND, operator XOR. Itu contoh operatornya. Oke, ini slide selanjutnya ya. Ini adalah contoh sintak dalam penggunaan operatornya ya. Ini adalah operator yang nanti kalian buat di dalam program pre-Pascal-nya ya. Oke. Di sini ada program operator OR ya. Program operator OR. Saya jelaskan sedikit ya. Program operator OR. Di sini ada X9 Y10. Dan di sini ada if, itu jika ya. Jika X lebih kecil dari Y atau X sama dengan Y, maka nanti hasil dari program ini akan menampilkan ya, X lebih kecil sama dengan Y. Kenapa yang ditampilkan X lebih kecil sama dengan Y? Ya, karena X lebih kecil nilainya daripada Y. Ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian buat di aplikasi kalian ya, untuk lebih jelasnya. Oke. Oke. Itu untuk program OR. Begitu juga dengan program AND. Silakan kalian coba ya. Silakan kalian coba program AND di HP kalian masing-masing ya. Jika masih mengalami kesulitan atau kurang paham, silakan kalian tanya di grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke. Selanjutnya operator XOR ya. Program operator XOR kurang lebih dengan OR dan AND ya. Tinggal kalian coba lagi nanti di HP-nya. Memang agak susah menjelaskan kalau berbentuk program ya. Kecuali kalian sudah mencoba langsung di HP, itu bisa membantu kalian untuk lebih paham lagi. Oke. Silakan kalian amati program ini, kalian coba satu persatu ya. Kalian coba satu persatu biar lebih memahami programnya. Ini operator XOR. Sekarang program eksperimen ya. Di sini ada program eksperimen yang sengaja saya buat untuk kalian coba ya. Oke, program eksperimen. Di sini ada titik-titik ya. Uses CRT var nilai titik 2 titik ya. Yang titik-titik ini kalian harus isi sesuai dengan contoh yang ada di sini ya. Silakan kalian coba isi bagian titik-titiknya agar program ini bisa dijalankan atau sukses dijalankan. Silakan kalian jawab. Var nilai titik 2 titik ini yang akan kalian isi ya. Jadi di dalam program eksperimen ini ada 3 titik-titik yang harus kalian lengkapi agar programnya bisa kalian jalankan ya. Yang pertama itu di bagian atau di baris var nilai titik 2 titik 1 ya. Di baris yang kedua if nilai lebih besar 80 titik. Ini harus dijawab juga ya. Harus kalian sesuaikan biar programnya bisa dijalankan. Oke, yang ketiga, di bawah N ini ada titik, kalian harus
membuatnya juga, atau kalian harus menjawabnya juga agar program ini bisa dijalankan ya. Kalau sudah sukses dijalankan, kalian screenshot hasil dari program ini dan kalian kirimkan pada link yang nanti akan saya kirimkan ya. Oke. Oke. Kalau sudah paham atau mengerti, ya kalian tinggal buat saja. Buatnya insya Allah gampang ya. Oke. Silakan kalian mulai membuatnya. Saya tunggu sampai jam 11.30 ya. Lewat dari jam tersebut saya anggap tidak hadir ataupun alfa. Saya harapkan siswa-siswi tepat waktu ya. Oke. Ya, materi kita sudah selesai ya. Saya harapkan kepada siswa-siswi untuk mencoba satu persatu program yang saya buat tadi ya, agar bisa menjawab program eksperimen yang sudah saya siapkan tadi ya. Oke. Karena materi kita sudah selesai ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, karena waktu kita sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11.